Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memberikan tutorial mengenai analisis PET. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Asriya, NIM 142. Dilanjut dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Triani dengan NIM 064. Saya Muhammad Ridho Rakif dengan NIM 072. Nama saya Imam dengan NIM 01. Baik, di sini itu saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menganalisis datanya itu menggunakan Stata. Yang pertama itu kita klik dulu file, terus klik import, klik yang Excel. Nah, setelah itu kita klik browse, kita cari datanya. Di sini kan namanya satu, kita klik open. Di sini kita centang yang import first row as variable names, klik OK. Nah, di sini datanya sudah muncul, dan untuk langkah yang pertama itu kita tulis dulu regress. Nah, kita klik mati. Nah, langkah pertama itu kita ketik dulu regress. Habis regress kita klik di sini untuk jalur yang pertama itu awareness, terus klik yang edu, terus yang XP, terus ORG sama import climate. Lalu kita enter. Nah, di sini yang kedua itu kita Viv, untuk Vivnya itu kita klik Viv, baru enter. Nah, setelah itu kita predict, kita tulis predict E1, terus koma receipt, klik enter. Nah, setelah prediksi LE1 receipt ini hitam, maka datanya itu udah benar. Terus langkah yang berikutnya itu head test. E1. Baru setelah ini kita klik enter. Nah, setelah seperti ini, langkah yang terakhir itu swipe, terus E1 karena jalur ini yang pertama, 1 enter. Nah, di sini untuk jalur yang pertama itu sudah selesai. Lanjut dengan jalur yang kedua. Namun sebelum lanjut ke jalur yang kedua, kita intervensikan terlebih dahulu. Coba silahkan. Nah, dilanjut dengan interpretasi jalur yang pertama. Kita lihat dari prop F yang bernilai 0,0514, yang berarti nilainya itu tidak signifikan karena kan lebih dari 0,05. Sedangkan untuk adjust R-squared yaitu nilainya 0,0493, yang artinya nilai tersebut signifikan karena kan kurang dari 0,05. Dilanjut dengan FIF. FIF 1,09, berarti nilainya itu signifikan, yang artinya datanya itu multikoliniaritas karena kurang dari 10. Predict dikatakan benar jika hasilnya muncul warna hitam. Nah, selanjutnya untuk head test dilihat dari prop chi square-nya ini 0,00,
yang berarti tidak terjadi heterokedatisitas karena nilainya kurang dari 0,05. Untuk slit jalur 1, kita lihat dari prop Z, yaitu nilainya 0,0067, yang berarti datanya itu normalitas karena kurang dari 0,05. Sekian dari interpretasi. Baik, saya akan menjelaskan interpretasinya. Di sini ada proof F yang dimana ini kurang lebih dari 0,5 artinya signifikan. Yang R square-nya kurang lebih dari 0,05 artinya signifikan. Yang bagian ini semuanya signifikan. Yang bagian fifth yaitu nilai fifth sebesar 1,09 kurang lebih dari 10 yang menunjukkan terjadi multikolinialitas. Yang kedua, predik dikatakan benar jika muncul berwarna hitam atau tidak error. Yang sweet, yang haters yaitu data dilihat dari R square yaitu 0,6657 karena angkanya kurang lebih 0,5 maka dinyatakan terjadi heterokodalitas. Yang sweet yaitu menunjukkan 0,3968 yang artinya kurang lebih dari 0,5 maka dinyatakan datanya tidak normal. Baik, setelah jalur yang kedua sudah dilakukan, yang ketiga itu kita melakukan jalur yang ketiga. Nah, jalur yang ketiga itu ada dispersion, ada awareness, sama perception. Nah, caranya itu sama seperti yang tadi, kita klik regress. Setelah itu kita klik yang dispersion, terus kita klik awareness, kita klik perception, lalu kita klik enter. Nah, terus yang kedua itu fifth, klik fifth, klik enter. Terus predict E3, klik receive. Udah lumayan. Yang itu, Bun. Udah lumayan. Terus yang berikutnya itu head test. E3. Nah, terus yang terakhir sweep. E3 enter. Nah, di sini datanya sudah muncul semua dan siap untuk diinterpretasikan. Itu udah signifikannya itu kurang dari 0,05 dan R square-nya R square-nya itu udah pas 0,05. Untuk FIV-nya ini terdapat terdapat nilainya itu 1,06, yaitu lebih kecil dari 10, jadi itu tuh signifikan ya. Untuk hatesnya
Sini nilainya itu 0,0001 sehingga dikatakan signifikan karena kurang dari 0,05. Untuk sehingga data ini dikatakan tidak multimolekuler. Untuk suiknya sendiri itu dilihat dari prop z-nya itu 0,005, sehingga lebih kecil dari 0,05, artinya datanya itu normal. Baik, untuk caranya untuk jalur yang ketiga itu caranya sama seperti yang tadi. Kita klik regress, kita tulis regress, lalu kita klik yang untuk jalur yang ketiga itu untuk jalur yang keempat itu ada dispersion, ada E2, XP, ORG sama info kelima. Nah, kita klik dispersion. Nah, setelah itu kita klik edu. Habis edu baru XP. Setelah XP kita klik ORG sama info kelima. Kita klik enter. Nah, untuk langkah yang kedua itu dengan melihat div, kita tulis div, enter. Terus baru setelah baik, yang kedua itu div, enter, terus predict, karena datanya ini adalah jalurnya ini yang keempat, maka E4 spasi E4, resit, klik enter. Nah, setelah itu kita klik headers, kita tulis headers, terus E4, klik enter. Nah, setelah itu kita yang terakhir itu swirl. Kita tulis swirl E4, enter. Nah, datanya di sini sudah muncul dan siap untuk dienter. Nah, dilanjut dengan interpretasi jalur yang keempat. Nah, ini dilihat dari prop F-nya itu dengan nilai 0,0329 yang berarti nilainya itu signifikan karena kan kurang dari 0,05, dan nilai AJR squared-nya ini yaitu 0,0587 yang berarti tidak signifikan dikarenakan lebih dari 0,05. Dilanjut dengan nilai FF-nya ini yaitu 1,095 yang berarti itu kurang dari 10. Berarti dikatakan datanya itu multikolinearitas. Untuk predik dikatakan benar jika muncul berwarna hitam. Selanjutnya headers. Untuk headers ini kita lihat dari Cauchy square-nya itu 0,3405 yang berarti nilainya itu tidak terjadi heterokedastisitas dikarenakan kurang dari 0,05. Untuk nilai siliknya dilihat dari prop Z-nya ini yaitu 0,8647 yang berarti lebih dari 0,05 dikatakan tidak normal datanya. Cukup sekian tutorial dari kelompok kami. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Kak, jangan lupa nilainya ayo Kak. Untuk grafiknya ini sudah dibuat menggunakan stata. Nah, di sini terlihat mengenai jalur-jalurnya. Yang pertama itu terlihat dari edu, XP, ORG, import, klimat, awareness, per risk perception, dan risk aversion. Nah, di sini ada banyak sekali jalur. Yang pertama itu bicara langsung dari edu ke risk aversion, terus dari edu bisa ke awareness, lalu ke risk aversion, terus bisa dari edu, risk perception, dan juga langsung ke risk aversion. Nah, untuk jalur yang kedua itu bisa dari XP, awareness, langsung ke risk aversion, bisa langsung dari XP ke risk aversion, terus bisa dari XP, perception, ke risk aversion. Nah, untuk ORG ini juga sama, dari ORG, awareness ke risk aversion, terus dari ORG langsung ke risk aversion, terus dari ORG ke risk perception, langsung ke risk aversion, terus yang terakhir itu info 5. Nah, di sini jalurnya itu sama, bisa dari awareness langsung ke risk aversion, bisa dari info kalimat, expression, risk aversion, terus bisa dari info kalimat langsung ke risk aversion. Nah, juga bisa dari awareness ke risk aversion, terus dari risk perfection langsung ke risk aversion. Nah, di sini ketika jalur yang keempat ini tidak langsung melewati ini, maka yang tengah ini menjadi mediator.